jalanku dari jalanmu, dan perhatikan sama-sama apa? Rancanganku atau pikiranku dari pikiranmu. Artinya di saat kita memiliki pikiran Kristus, kita berada di level yang berbeda. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita berada di level yang berbeda dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu doa saya, pesan yang Tuhan taruh. Tuhan ingin saudara mengalami level yang berbeda dalam hidup saudara. Sukacita yang baru, damai yang baru. Hidup Kristen itu bisa kita nikmati. Kenapa? Tuhan berjanji orang yang percaya kepada Dia diberikan kelimpahan. Hidup penuh dengan segala kelimpahan. Sukacitanya berlimpah. Berkatnya berlimpah. Kebahagiaannya juga berlimpah. Saudara, orang yang mengenal pikiran Kristus pasti berbahagia. Sama seperti seorang suami yang mengerti pikiran istrinya pasti lebih berbahagia. Setuju nggak? Loh, kok nggak ada yang amin? Kenapa? Nggak ngerti pikiran istri semua. Pak, setuju nggak sama saya? Coba ya, bapak-bapak jangan pura-pura nggak dengar. Semua lihat saya. Ayo lihat saya. Pak, saya mau tanya, tolong jawab. Ngerti pikiran istri gampang atau sulit? Jangan kepahitan gitu, Pak. Sulit. Jujur, ayo bapak-bapak semuanya di belakang-belakang, di sebelah kanan saya. Jawab saya. Untuk suami bisa ngerti pikiran istri gampang atau sulit? Sulitnya setengah mati, saudara. Bahkan saya mau katakan seringkali pikiran istri lebih rumit daripada pikiran Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, wanita adalah makhluk-makhluk yang paling sulit dimengerti. Yang jomblo-jomblo, jangan cuma tertawa, siap-siap penderitaanmu. Sulit Pak ngertiin istri, apalagi kita yang gak peka. Coba contoh, bapak-bapak tanya sama istri, di rumah istri, kita datang istri mukanya bete, tahu bete? Butuh tati tayang. Bete, sayang kenapa? Jawabannya selalu, pengalaman pribadi, gak apa-apa. Kita udah tahu pasti ada sesuatu. Loh kenapa cerita? Jawabannya kedua tetap, nggak apa-apa. Kita ketiga, wis ngomong opo, jawabannya apa? Pikiran dewi. Sulit Pak. Tapi seorang suami yang ngerti pikiran istri, berbahagia kayak saya. Istri saya ketip aja, saya udah ngerti maksudnya apa saudara. Ya kan, istri saya baru yang namanya alisnya naik. Wah udah tahu kalau foto harus sebelah kanan karena good side-nya di sebelah kanan saudara. Itulah pikiran wanita, rumit. Dan kalau seorang suami bisa nangkep pikiran istri, rumah tangganya pasti harmonis. Pasti berbahagia. Hari ini juga kalau saudara dan saya mengerti pikiran Kristus, kita bukan hanya biasa-biasa, kita bukan menderita, tapi kita hidup penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah, tepuk tangan yang paling, yes. Orang yang punya pikiran Kristus dalam hidupnya, dia memiliki rahasia kehidupan berlimpah dalam Tuhan. Dia punya kuncinya. Artinya kalau hari ini setiap kita bisa punya pengertian tentang pikiran Kristus yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti lebih baik. Hidup kita pasti penuh dengan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Kenapa banyak orang tidak mengalami apa yang janji Tuhan beritakan? Karena banyak dari kita tidak mengerti pikiran Kristus. Karena itu hari ini saya mau mengajarkan jemaat di tempat ini dan online. Saya ingin setiap kita semuanya mengerti pikiran Kristus yang mau sama-sama katakan amin. Nah kita mau belajar dari Tuhan Yesus sumbernya. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran Kristus? Tentunya sederhana. Saat kita belajar dari doanya Yesus. Saya bisa mengerti pikiran seseorang kalau dia berdoa. Karena di dalam doanya selalu mencerminkan apa yang menjadi isi dari pikirannya. Karena itu hari ini kita mau belajar dari pikiran Kristus. Lewat salah satu doa yang kita semuanya kenal dan hafal doa saya. Yaitu doa Bapa kami. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan ada 3 pikiran Kristus. Yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami. Kita buka sama-sama. Ayo Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasalnya
di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
lihat kematangan rohaninya. Mungkin pada saat dia ngalamin itu, banyak hal gak masuk akal buat dia. Gak masuk akal, aku mau jadi raja, aku jadi pemimpin kok aku malah di penjara. Dia gak ngerti. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa tidak semua hal dalam hidup kita harus masuk akal hari ini. Saya ulangin lagi. Tidak semuanya dalam kehidupan kita harus masuk akal hari ini. Saya catat bahwa tidak semuanya akan masuk akal hari ini, tetapi satu saat pasti masuk akal. Kenapa? Karena kita tahu kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Karena itu Yusuf pada akhirnya jadi masuk akal. Dia berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia akhirnya sadar dan mengerti. Tetapi sampai Tuhan mengenapi kehendaknya dalam hidupnya. Jangan pernah saudara berhenti di tengah jalan dan tidak lihat ujungnya. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan mungkin awalnya agak sulit, tapi ujungnya pasti ada kemenangan. Kasih tahu kanan kiri, ujung-ujungnya menang, ujung-ujungnya menang, ujung-ujungnya menang. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi, ya paling meriah, ujungnya pasti menang. Saya dulu gak ngerti kenapa Tuhan ciptain saya sebagai seseorang yang sangat weird, sangat aneh, sangat awkward. Saya diciptain Tuhan dulu gagap. Saya dulu gak bisa ngomong di depan orang. Saya gak bisa nyanyi. Saya cuma punya satu talenta. Talenta saya itu teknologi. Saya pintar dalam komputer, saya pintar dalam alat-alat audio, visual, video dan seperti itu. Itu talenta saya dari dulu. Dulu waktu saya sekolah SD di Singapura, jadi saya dulu disekolahkan, tuh SD kelas 2 saya pindah ke sana. Dan saya disekolahkan di sebuah sekolah lokal, bukan sekolah yang international di Singapura, tapi di sekolah lokal. Dan fun fact, sekolah saya udah tutup sekarang karena di Singapura tingkat kelahirannya sangat rendah. Jadi anak-anak itu sangat dikit di Singapura. Beda dengan Indonesia, sekolah buka di mana-mana. Karena orang Indonesia punya prinsip, banyak anak, ada yang mau punya 10 anak, angkat tangan. Maju ke depan kita doain sama-sama di sini. 10 anak, berat saudara hari-hari ini ya. Tapi Indonesia seperti itu. Nah waktu saya di Singapura masih rame banyak anak-anak. Nah tapi karena sekolah saya sekolah lokal, banyak imigrannya karena murah. Ya, banyak orang China, banyak orang Taiwan, banyak orang dari India, dari negara-negara lain sekolah di sekolah saya. Nah kebetulan saya dari Indonesia, saya tidak mahir dalam bahasa Inggris pada saat itu dan tidak mahir dalam bahasa Chinese. Jadi di sana saya kesulitan dan saya tidak punya teman. Kalau nggak punya teman masih lumayan kalau punya talenta olahraga. Nah biasanya kalau di sekolah itu yang pintar olahraga itu pasti terkenal. Nah saya dulu marah sama Tuhan, kenapa saya nggak diciptain dengan talenta olahraga. Saya yakin waktu Tuhan ciptain saya, waktu bagi talenta olahraga kelupaan Tuhan. Dan akhirnya saya nggak bisa, saya setiap kali main sepak bola selalu gol. Golnya banyak tapi on goal. Ya kan? Selalu nggak bisa, selalu kalah, selalu dikeluarin gitu. Nah akhirnya saya nggak bisa nyanyi, saya nyanyi ditolak sama klubnya. Jadi akhirnya saya cuma bisa satu, ngurusin komputer dan ngurusin audio. Itu aja, kelas 4 SD, 5 SD. Di sekolah itu akhirnya saya dijadikan AV monitor, audio visual monitor. Jadi segala sesuatu yang tentang audio, tentang video, tentang komputer, semuanya carinya Michael Gunawan. Itu dulu di Singapura. Jadi seluruh sekolah ini, kalau ada komputer rusak saya yang datang. Jadi kayak tukangnya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi lagi kumpul di aula, yang nyalain lagu Majulah Singapura, kalau di Singapura itu national anthemnya Majulah Singapura, terus ada lain-lainnya. Itu saya yang pegang. Gitu. Jadi umur 4 SD saya udah megang mixer audio. Saya udah megang komputer, saya udah megang video proyektor OHP zaman dulu ya. Saya udah ahli dalam itu. Saya dulu marah sama Tuhan karena dulu saya temenannya itu sama orang yang lagi butuh. Kan ada orang kayak gitu, lagi butuh jadi temen, kalau gak butuh hilang. Nah itu hidup saya dulu setiap hari. Saya marah sama Tuhan. Tuhan aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa ngomong, aku cuma bisanya ini. Kenapa Tuhan? Nah saya gak ngerti, gak masuk akal buat saya. Saya baru ngerti tahun 2020. Itu lama, kelas 4 SD, 2020 kemarin. 2020, tiba-tiba pandemi. Semua semua harus di rumah. Dan pada saat itu Tuhan gerakkan saya untuk membuat satu acara setiap hari jam 8. Namanya Selah. Saudara mestinya
kalau kenapa pada saat itu nggak banyak yang buat? Karena banyak orang kebingungan bagaimana cara membuat audio visualnya jadi bagus. Tapi sebenarnya pada saat itu Tuhan udah siapin saya sejak kelas 4. Sehingga tahun 2020 saya udah siap dan kita langsung bisa. Kok gak ada yang tepuk tangan ya paling meriah, tepuk tangan ya paling. Dulu saya gak ngerti 4 SD. Saya marah sama Tuhan loh. Tapi gak taunya Tuhan pakai 2020. Saya gak perlu siapapun, saya gak perlu orang-orang bantuin setiap hari. Sekarang saya doa pagi, saya gak perlu panggil orang ke rumah. Saya bisa ngelakuin semua sendiri. Kenapa? Karena Tuhan udah siapin saya dari dulu. Di saat saya gak ngerti. Mungkin saudara juga lagi di musim hidup saudara juga kayak gitu. Saya gak ngerti Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kayak gini? Gak apa-apa. Terima aja, jalani aja. Nanti satu saat saudara pasti mengerti karena rancangan Tuhan gak pernah gagal dan rancangannya pasti yang terbaik buat saudara. Cukup. Hari-hari ini cukup menjadi sesuatu yang langka. Setuju sama saya? Cukup sesuatu yang asing. Kenapa? Karena kita tinggal di zaman sosial media di mana tuntutan hidup sangat tinggi. Kebutuhan hidup sangat tinggi. Setiap hari pasti ada sesuatu yang lebih baik. Hari-hari ini tuntutannya tinggi. Terutama sekarang bagi orang-orang tua, tuntutannya tinggi karena habis ini beberapa hari lagi iPhone terbaru akan keluar. iPhone 15 Pro Max. Udah deg-degan nih bapak-bapak. Aduh, habis ini pasti ada yang minta. Kita hidup di mana semuanya ini baru. Kita baru punya sesuatu, ada yang lebih bagus. Kita baru beli mobil, ada keluar lagi model baru. Kita baru beli jam tangan, ada lagi yang lebih bagus. Kata cukup ini sangat langka. Karena kita hidup dengan segala macam tuntutan. Nah, ini mengakibatkan satu hal. Apa? Yaitu satu kata, overthinking. Ulangin sama-sama apa? Ada gak yang suka overthinking di sini? Overthinking, semuanya dipikirin. Kenapa? Karena tuntutan yang banyak kita overthinking. Bagaimana kita bisa memenuhinya. Tidak pernah ada kata cukup. Saudara harus sadar ya, kalau saudara suka overthinking di dalam hidup saudara, berapapun usia saudara. Sebenarnya overthinking adalah pintu awal dari kekhawatiran dan kegelisahan. Saya ulangin. Overthinking itu pintu awal dari kekhawatiran dan kegelisahan. Kok ada orang yang hidupnya khawatir terus? Kok ada orang yang hidupnya punya anxiety disorder? Kenapa? Karena hidupnya selalu overthinking. Hari-hari ini masalah besar buat banyak orang-orang, termasuk orang Kristen adalah insomnia. Insomnia itu gak bisa tidur. Padahal orang Kristen semestinya paling gampang tidur. Bahkan saking gampangnya ketiduran di gereja dengar firman, jangan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang gak bisa tidur. Kenapa? Setiap malam itu gak pernah berhenti pikirannya. Mikirin ini, mikirin itu. Dan akhirnya ini membuat kita menjadi satu generasi kalau saya boleh katakan. Di mana hidup kita selalu gak pernah bebas dari kekhawatiran. Padahal firman Tuhan udah kasih solusinya. Dari ayat tadi. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang... Bahkan ada satu prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 6:34. Baca sama-sama. Matius 6:34. Kalau saudara suka overthinking, ini ayat buat saudara. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai apa? Nah, ini kuncinya. 1, 2, 3. Kesusahan cukuplah untuk... Ulangi sekali lagi, kesusahan sehari cukup untuk, ini pikiran Kristus buat kita. Kesusahan satu hari cukup untuk, karena itu prinsip kita seharusnya menghadapi hidup, menghadapi persoalan tantangan, prinsip kita seharusnya ini, one day at a time. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, one day at a time. Zaman dulu ada lagunya tuh populer, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Wah bagus, sekarang udah jarang dinyanyiin. Lagu ini terngiang-ngiang dalam pikiran saya terus. Karena Tuhan ingin kita belajar prinsip itu. One day at a time, step by step. Saudara, kenapa seseorang bisa overthinking? Dia overthinking karena mengumpulkan masalah berhari-hari dalam sehari. Saya ulangi lagi. Orang bisa overthinking karena mengumpulkan masalah berhari-hari dalam... Jadi baru satu hari udah mikirin berhari-hari. Baru tanggal 3 udah mikirin tanggal 31. Baru anaknya lahir umur 2 tahun udah mikirin sampai dia menikah. Kita ini sampai kecapean. Padahal Tuhan itu kasih kita kekuatan.
Tapi kekuatannya itu ada rahasianya, ratapan 3, 22, 23. Saya tunjukin bagi saudara yang suka overthinking, dengar. Tak kesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya kekuatan Tuhan gak pernah habis buat kita. Tapi perhatikan kata kuncinya, 1, 2, 3, selalu baru apa? Jadi artinya setiap hari Tuhan udah kasih kekuatan. Tapi cukup untuk Tuhan Yesus ngajarin. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang... Kenapa banyak orang kelelahan, overwork? Padahal ada orang yang ngerasa gini, tubuh saya gak capek, pikiran saya yang capek. Kenapa? Sederhana. Karena dia berusaha gunain kekuatannya untuk nyelesain masalah berhari-hari. Padahal sama Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan nih, desainnya Tuhan nih. Masalah sehari cukup untuk besok ada kesusahannya sendiri. Dan jangan khawatir, besok udah disertai dan diberesin sama Tuhan. Kok gak ada yang tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan? Yes. Dia udah kasih kekuatan itu buat besok. Nanti besok pagi ada kekuatan baru. Besok pagi ada mujizat baru. Besok pagi ada jalan baru yang Tuhan sediain. Karena itu kesusahan sehari cukup untuk stop mikirin yang enggak. Stop over berlebih dalam berpikir. Ya. Saya catat stop mikirin apa. Nah ini nasihat saya sebagai gembala. Yang pertama, stop mikirin opini orang tentang diri kita. Nah ini. Gak usah mikirin apa yang orang lain pikirin tentang kita. Biarin aja. Ingat prinsip ini. Kita gak bisa nyenengin semua orang. Ulangin, kita gak bisa apa? Saudara mau baik seperti apapun ya. Gak mungkin bisa nyenengin semua orang. Gak bisa kita ngatur orang lain mikir apa tentang kita. Kalau saudara mikir itu terus pasti stres. Saya dulu selalu mikirin apa yang orang lain pikir tentang saya. Saya paling takut itu dipikir orang sombong. Saya ini nggak mau dipikir orang sombong. Karena saya nggak mau sombong. Nah, saya dulu orangnya akhirnya jadi sungkanan. Karena saya takut dipikir sombong. Nah, satu hari saya lagi di mall. Saya lagi di mall nih. Terus tiba-tiba ada seorang anak muda datang ke arah saya. Nah, saya tahu nih pasin datengin saya. Dia lihat saya, dia datengin. Shalom, Pastor. Saya bilang shalom. Lalu dia kasih pertanyaan. Pastor ingat saya. Nah, ini pertanyaan yang sulit ini, saudara. Karena saya ini kan gembala ya. Saya kan gak mungkin ngenalin semua jemaat satu persatu, ini kan gak mungkin. Jadi mohon maaf kalau di mall saya lupa. Nah tapi dia tanya dengan muka matanya menatap saya tidak berhenti. Pastor ingat saya. Nah saya kan tadi overthinking, saya gak mau dipikir sombong. Kalau saya pikir siapa kamu nah dipikir sombong. Saya jawab, oh iya, iyanya panjang, iya. Dia tunggu, oh. Terus dia tanya, siapa saya? Waduh itu gak berhikmat saudara. Kan udah bilang iya, oh siapa saya? Oh yang itu kan, yang itu. Lalu dia kasih clue, iya anaknya papa. Dia pikir, oh papa Sandy gitu. Anaknya papa. Lalu saya lebih sungkan, oh iya anaknya papa. Gimana, papa sehat? Lalu dia bilang, loh papa wis mati. Pastor yang nguburin. Oh Tuhan Yesus ampuni dia sebab aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Nggak taunya saudara, saya baru 3 bulan yang lalu diadiasa di depan peti bapaknya saudara. Saya call kanan kiri, jangan overthinking. Itu nggak akan pernah terjadi lagi dalam hidup saya. Yang kedua, stop mikirin apa? Stop mikirin gosip tentang diri kita. Siapa di sini yang sering digosipin? Oh di sini penggosip semua berarti. Saya ini, pendeta ya biasa ya selebriti gitu. Sering digosipin, astaga Tuhan. Saya itu serba repot, dulu saya kepikiran terus. Kemarin ini beberapa waktu yang lalu saya itu ke Singapura. Boleh gak pendeta ke Singapura? Orang lihat saya ke Singapura itu kayak lihat hantu gitu. Lu kok di sini? Lu, saya pikir terus mau di mana saya? 4 kali gitu. Terus akhirnya saya diajak foto, ada satu jemaat diajak foto ya. Saya selalu kalau diajak foto, oke, ya segini. Nah fotonya dikirim ke grup. Kirim ke grup yang lain, kirim ke grup yang lain. Akhirnya muncullah rumor, lihatan Pastor Michael setiap minggu ke Singapura. Nah saya terus tahun cuma berapa kali. Dulu saya kepikiran, kalau ada orang gosip tentang saya. Pastor Michael sekarang ada yang bilang, Pastor Michael sekarang berubah ya. Emang Power Ranger bisa berubah-berubah? Dulu saya selalu kepikiran kalau ada orang ngomongin di belakang saya. Tapi sekarang saya santai. Kalau orang ngomongin di belakang saya malah senang. Kenapa? Karena artinya saya di depan mereka.
Orang mau gosip tentang saudara, biarin. Lihat saudara lagi diberkati, lihat saudara tokonya rame, pasti ada yang gosipin. Lihat, pasti pakai tuyul. Biarin aja gitu. Yang penting kita benar, yang penting kita santai, gak usah dipikirin. Sewa kanan kiri gak usah dipikirin. Yang ketiga, stop pikirin kutukan orang atas hidupmu. Orang itu kadang-kadang bisa ngutukin kita, santai aja. Kadang-kadang ada orang-orang yang ngutukin kita gak benar, gak usah dipikirin. Karena yang berlaku bukan kutukan orang, yang berlaku adalah firman Tuhan atas hidup kita. Dan firman Tuhan berkata kita diberkati, kita dilimpahi, kita ngalamin hal-hal baik. Karena itu gak